Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, terdiri dari beragam budaya, suku, dan agama. Di satu sisi, keberagaman itu bisa menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik dan menarik. Namun, di sisi lainnya, jika tidak dikelola dengan baik, maka keberagaman itu bisa menjadi sumber konflik. Munculnya fanatisme, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, bahkan bentrokan yang bisa meruntuhkan falsafah negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, konflik-konflik yang ada juga terjadi akibat sikap ekstremisme dan radikalisme. Melihat fenomena radikalisme yang sering mengatasnamakan agama Islam yang terjadi akhir-akhir ini, maka diperlukan upaya yang serius untuk menghadapi era di mana segala informasi bisa kita dapatkan dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Pertanyaannya, apakah kita mau bangsa yang besar ini, bangsa yang dibangun dengan susah payah ini, bangsa yang dibangun dengan cucuran keringat, binangan air mata, bahkan darah para syuhada harus hancur demi kepentingan pribadi maupun golongan? Jawabannya tentu tidak. Yang bisa kita lakukan selain memperkuat ajaran agama Islam, kita juga memerlukan moderasi dalam aspek keagamaan. Sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita harus tahu dulu apa itu arti moderasi. Nah, moderasi merupakan jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial atau gesekan sosial. Lalu, apakah itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama adalah cara kita bersikap, berperilaku, dan memandang melalui jalan tengah dalam beragama, supaya kita tidak berlebihan untuk menjalankannya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Binasalah kalian orang-orang yang melampaui batas." Beliau menyabdakan ini sudah 3 kali banyaknya. Banyak orang yang telah memasukkan arti moderasi beragama. Menurut mereka, moderasi beragama ialah pembaruan ajaran baru dalam hal beragama. Padahal lebih tepatnya moderasi beragama ialah pembaruan cara beragama melalui aktivitas dan muamalah kita sehari-hari. Singkatnya, moderasi beragama itu mencangkup toleransi. Islam memperbolehkan adanya toleransi dalam hal muamalah atau dengan siapapun. Namun Islam tidak memperbolehkan terjadinya toleransi dalam hal akidah. Jadi tidak ada toleransi dalam hal akidah, melainkan toleransi dalam hal muamalah. Lalu bagaimana cara kita agar bisa mencapai moderasi beragama? Yang pertama, kita harus menjadi umat wasatiyah, yaitu umat yang berada di pertengahan, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143 menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat manusia, umat yang berada di pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ahmad Mustafa Al-Maroki dalam karyanya Tafsir Al-Maroki Juz 2 ayat 93 menjelaskan bahwa umat wasato adalah umat yang berada di pertengahan. Kata umat wasato dapat diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai sikap umat yang beragama yang berada di pertengahan, yang tidak berlebihan dan tidak radikal atau ekstrim dalam menjalankan ajaran agama. Kemudian, cara moderasi beragama yang kedua adalah dengan cara kita harus bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu kita harus saling menghargai antar sesama, yang lebih khususnya perbedaan agama. Lalu, di manakah titik batas toleransi menurut agama? Jawabannya ada di Al-Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6. Yang berbunyi, La ana bidu ma'amutu, wa la antum abidu ma'abud, lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
Surat ini mengatakan bahwa seseorang dapat memilih apapun yang mereka inginkan, karena Islam juga tidak bisa dipaksakan kepada siapapun. Namun, Muslim juga harus ingat bahwa mereka harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri dan dapat menghadapi konsekuensinya sendiri. Maka dari itu, moderasi beragama jangan sampai salah pemahaman mengenai moderasi beragama. Moderasi beragama sangat penting dipahami oleh umat, oleh anak muda dan anak muda zaman sekarang ini. Moderasi beragama menjadi basic, itu moderasi yang itu moderasi yang moderat dan yang kedua itu moderasi yang memiliki prinsip terhadap kepedulian sesama. Ya.